Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Prista Musa SAG, guru mapel mata pelajaran PAI dari SD 14 Tanjung Raya, Musuji, Lampung. Pada saat ini sedang mengikuti PPG dan sekaligus menjadi salah satu mahasiswa IAIN Kediri dalam jabatan tahun 2023 Bat 2 Prodi PAI dengan nomor peserta 181145000154. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 akan melaksanakan ujian kinerja. Adapun ujian praktek mengajar video saya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak, hari ini kita belajar oleh sebuah berdoa untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira ada yang nggak datang hari ini? Siapa saja yang datang hari ini? Saya absen satu. Afika Anggraini, Afika Naila. Kita belajar, kita nyanyi dulu bersama-sama. Lagi silakan berdiri dengan hitungan raya Tua Indonesia. Dua Indonesia merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Bela anak, bertemu kembali dengan saya dengan mata pelajaran PAI dengan mata pelajaran yaitu akidah akhlak. Yang kedua
yaitu materinya tentang Asmaul Husna. Bagaimana anak-anak? Hari ini sehat semua? Semoga sehat dan tetap semangat. Sekarang kita tepuk semangat dulu biar ada semangatnya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah semuanya. Pada prinsipnya manusia itu percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita yakin betul bahwa Tuhanlah yang mengatur alam semesta ini dan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Itu hanya Allah yang dapat memberikannya. Oleh sebab itu, untuk mengenal Allah secara sifatnya, maka kita. Apa artinya anak-anak Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya berasal dari dua kata. Dua kata. Pertama, al-asma, artinya nama-nama Allah. Yang kedua, yaitu al-husna, artinya indah atau baik atau terbaik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun di dalam Al-Quran, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nah, untuk hari ini anak-anak kita belajar ada 5 Asmaul Husna. Di antaranya 1 Al-Malik, 2 Al-Aziz, 3 Al-Qudus, 4 As-Salam, 5 Al-Mu'min. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya yang merajai alam semesta. Secara bahasa, Al-Malik artinya raja penguasa alam semesta dengan baik oleh Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini, baik terjadi siang dan malam, baik terjadi musim hujan maupun musim kemarau, Allah lah yang mengatur. Karena Allah sang pemilik alam semesta, maka dia disebut Al-Malik. Dengan adanya meneladani sifat Al-Malik, kita memiliki sikap yang tegar dan mantap, tidak dapat dibujuk oleh setan. Tidak mudah kita dibujuk oleh setan, karena kita yakin Allah itu Maha Raja. Dengan meyakini sifat Al-Malik, selain itu juga kita tidak perlu takut dari segala sesuatu yang patut kita takuti hanyalah Allah. Di dunia ini Allah memberikan kabar gembira, kabar berita peringatan, kabar gembira bagi orang yang beramal soleh, tentu dia akan masuk surga. Tapi bagi orang yang ingkar atas perintahnya, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Nah, yang dapat kita teladani dari sifat Al-Malik, pertama, jangan sombong atas harta, atas kekayaan maupun jabatan yang kita miliki sekarang, karena semuanya itu hanyalah sifat sementara, hanya titipan Allah. Dengan meneladani sifat Al-Malik, kita harus bersyukur. Tadi jangan sombong atas harta, atas kekayaan dan harta yang kita miliki sekarang. Karena itu adalah titipan Allah. Dengan yang kedua, dengan meneladani sifat Al-Malik, kita harus bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah. Di dalam Al-Quran dinyatakan la in syakartum wa azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Allah, barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka akan bertambah nikmatnya, dan bila dia ingkar atas nikmatku, maka azablah akan kuturunkan. Nah, itu harus kita bersyukur bila kita mendapatkan nikmat. Apa ucapan syukur paling tidak? Dengan ucapan Alhamdulillah. Selain itu
perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, dari keinginan dan nafsu yang tidak bermanfaat. Karena yang namanya tidak bermanfaat adalah perbuatan setan. Terus yang kedua, Al-Aziz, artinya yang maha perkasa. Kekuatan dan keperkasaan Allah mengatasi melebihi kekuatan alam semesta. Allah berkuasa atas semua makhluk segala yang ada di bumi. Apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Tidak ada satu pun yang dapat menghalangi keperkasaan Allah. Kalau hari ini mau hujan, ya hujan. Kalau hari ini mau panas, ya panas. Kalau hari ini terjadi bencana alam, ya terjadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Al-Aziz menunjukkan keperkasaan Allah tidak ada yang menandingi. Dan keperkasaan Allah bersifat abadi dan tidak berkurang. Lain hal dengan kekuasaan manusia hanya bersifat sementara dan dapat tergantikan oleh keperkasaan orang lain. Buktinya, salah satu presiden itu 5 tahun dipilih kembali. Lewat 5 tahun dicopot, diganti orang lain. Nah, itu salah satu kekuasaan manusia hanya sementara. Tetapi kekuasaan Allah itu sifatnya abadi dan tidak berkurang. Nah, apa yang dapat kita teladani daripada sifat Al-Aziz, dengan memaknai sifat Al-Aziz itu kita yakin bahwa kita gigih dan menuntut ilmu, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta gigih dalam menghadapi cobaan. Sekarang Al-Qudus. Al-Qudus artinya yang maha suci. Al-Qudus menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala macam kekurangan. Tidak ada satu yang sama dengan kekuasaan Allah. Jauh dari sifat buruk karena dia bersifat maha suci. Hikmah meyakini Al-Qudus, kita bisa menikmati segala sesuatu tanpa prasangka yang buruk. Selain itu juga kita siap menerima ketidaksempurnaan diri kita. Kita siap menerima kekurangan orang lain. Ini kalau kita yakin dengan sifatnya Al-Qudus. Adapun yang patut kita teladani dari sifat Al-Qudus, pertama, rajin melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Apa saja sholat 5 waktu itu, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, dan asar. Itu yang wajib harus kita laksanakan. Ya. Kedua, menyembah dan mengagungkan nama Allah. Makanya kalau sudah sholat itu kita harus berzikir. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu ucapan yang mengagungkan nama Allah. Ketiga, kita harus membersihkan diri hati kita dengan apa? Dengan perbuatan baik, suka menolong, suka membantu. Ya, di rumah kita membantu orang tua. Di luar rumah kita membantu orang yang lagi perlu bantu. Nah, itu. Yang ketiga, selain itu juga kita harus menjaga lisan tidak berkata kotor. Ini anak-anak sering berkata kotor. Itu pun dosa. Ya kan, berdosa karena Allah itu bersifat Al-Qudus. Makanya kenapa ngomong kotor itu berdosa? Karena Allah bersifat Al-Qudus. Jadi kalau kamu itu ngomongnya kotor, maka kamu termasuk orang yang berdosa.
Maka jangan sekali kita berbicara kotor. 4. Bersyukur, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ya, kita yakin semuanya kan mulai dari Al-Malik, Al-Aziz sampai Al-Qudus, bahwa Allah itu maha sempurna. Sifatnya, dari sifatnya maha sempurna. Baik dari segi penguasanya, dari segi keperkasaannya, dari segi Al-Qudusnya, kesuciannya. Maka patutlah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau kita meminta pertolongan kepada orang selain Allah, maka kita termasuk orang-orang yang syirik dan termasuk orang yang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Kita begitu ya. Nah, selain itu juga yang keempat, assalam. Assalam berarti maha memberi kesejahteraan. Allah adalah yang maha damai dan selamat, dan segala yang berkaitan dengannya selalu memberikan kesejahteraan. Allah itu memberikan kesejahteraan kepada seluruh makhluknya. Kita tahu makhluk yang ada di alam semesta ini ada 2 golongan. Ada makhluk nyata, ada makhluk goib. Kalau makhluk nyata apa saja? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau makhluk goib, malaikat, jin, dan iblis. Ya kan? Allah memberikan kedamaian bagi setiap makhluknya. Dan segala yang berkaitan dengannya selalu memberikan kesejahteraan. Assalam menunjukkan sifat Allah yang memberikan ketenangan dan keamanan. Untuk meneladani assalam ini, kita harus menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat merusak kedamaian. Apa contohnya? Jangan membuat keributan. Ya kan? Di lingkungan kita harus kita jaga keamanan, ketentraman, ya kan? Sehingga orang itu menjadi tenang di dalam menjalani kehidupan. Ya. Dia itu menciptakan perbuatan yang dapat merusak kedamaian serta selalu untuk menciptakan keadaan yang aman dan damai bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan menjaga kedamaian dan keamanan, kita akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah. Insya Allah. Ya, kalau kamu itu memang betul-betul menjaga orang yang lagi ribut, kita pisahkan, kita damaikan, ya kan? Barang orang kita tidak mudah kita curi, kita malah kita jaga, kita awasi, sehingga kita termasuk akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah. Yang kelima, yaitu Al-Mumin. Al-Mumin mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Walaupun semut, kata kamu semut kecil, itu masih ada perlindungan dari Allah. Walaupun itu kecil, ya kan? Ular dilindungi Allah. Buktinya dia diberi makanan dan minuman. Dia masih hidup, tetap hidup. Walaupun binatang kecil, apalagi binatang yang sudah besar, apalagi manusia. Manusia sudah diberikan oleh Allah akal untuk mempertahankan hidupnya. Nah itu, Tuhan memberikan rasa aman pada seluruh makhluknya. Dia yang mengayomi dan menyediakan segala kebutuhan bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita. Seperti keluarga. Mungkin di keluarga kamu punya adik, punya kakak, ya kan, punya saudara sepupu. Nggak boleh kita bertengkar di dalam keluarga. Jaga kerukunan di dalam keluarga. Selain itu juga di tetangga kita itu di depan, di belakang, di samping, itu namanya tetangga, ya kan? Kita harus kita jaga.
keharmonisan hubungan antara kamu dengan yang lain. Kita sudah mengamalkan tentang harmoni. Terus seperti kita juga harus menyebut nama Al-Mu'min untuk mengakui kesempurnaan dalam memberi keakaman. Nah, itulah yang Bapak saya sampaikan, ya. Semoga dengan mempelajari tentang Asmaul Husna ini kamu dapat mengerti dan menghafalkan serta mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan adanya mengamalkan Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak itu menjadi anak yang soleh, ya. Anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan, ya, untuk selanjutnya, ya, anak-anak dapat memahami yang lebih dalam tentang Asmaul Husna. Sekarang Anda sudah paham dari keterangan saya tadi? Sekarang saya ingin tes satu persatu. Saya kasih soal aja dulu. Siapa yang bisa silakan menjawab. Apa arti Asmaul Husna? Di tangan. Ya. Berdiri. Silakan berdiri. Nama-nama Allah yang indah dan baik. Nama-nama Allah indah yang baik dan yang baik. Ada lagi yang bisa melengkapi? Satu orang? Ada lagi yang bisa? Asmaul Husna apa artinya? Tadi nama-nama Allah yang indah dan baik. Asmaul Husna terbagi dua suku kata, asma dan husna. Al-asma artinya nama-nama Allah, al-husna artinya baik dan indah. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99 nama. Sekarang Al-Malik. Siapa yang tahu arti Al-Malik? Al-Malik? Maha merajai. Maha merajai. Allah itu maha raja, maha penguasa. Penguasa seluruh alam semesta atau penguasa seluruh makhluk. Dialah sang pemilik daripada alam semesta. Nah, apa yang dapat diteladani dari Al-Malik? Ada yang bisa? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, silakan. Jangan sombong. Ya. Terus silakan. Bersyukur. Mengendalikan diri. Selalu berdoa kepada Allah. Jangan sombong mentang-mentang kaya, mentang-mentang harta yang banyak. Jangan sombong, karena semua itu adalah sebentar amanah. Tidak boleh kita sombong. Kita harus rendah hati. Kalau kita cerdas, kita harus rendah hati. Kalau kita mempunyai kelebihan, harus rendah hati. Pakailah ilmu pagi, makin berisi, makin berisi. Nah, itu yang dapat kita teladani. Pertama, jangan sombong. Kedua, harus bersyukur. Bila mendapatkan nikmat apapun, kenikmatan yang ada dalam diri kita, kita harus bersyukur. Yang paling kecil, sebutkan alhamdulillah. Insya Allah, kenikmatan itu akan bertambah. Ketiga, dapat mengendalikan diri dari keinginan dan hawa nafsu yang tidak bermanfaat. Artinya, kamu kan mentang-mentang punya motor, main-main sana kemari, ya kan? Itu kan tidak bermanfaat, ya kan? Nah, itu kita hindari, ya kan? Keempat, kita harus berdoa. Nah, itu cara kita meneladani sifat Al-Malik. Kedua, Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Ya, Maha Perkasa. Allah itu Maha Perkasa. Dia mempunyai kekuatan dan bisa mengatasi kekuatan yang ada di alam semesta itu. Ya. Nah, kekuasaan Allah itu
kekuasaan manusia. Ya sementara ya kan bisa digantikan dengan manusia yang lain, ya kan? Nah, apa yang dapat kita teladani dari sifat Al-Aziz? Yuk, ada yang bisa? Ada yang bisa? Al-Aziz. Nah, ya. Iya. Berbesar hati dan pantang menyerah. Terus gigi dalam menuntut ilmu. Dengan adanya kita percaya bahwa Allah itu Al-Aziz sifatnya, mempunyai perkasa yang kuat, tidak ada tandingnya, maka kita mempunyai ketegaran jiwa, ketegaran jiwa, dan tidak mudah putus asa di dalam menghadapi musibah atau masalah, ya kan? Kalau kita selain itu juga kita apa tadi? Yang kedua apa tadi? Hah? Apa? Bukan. Yang tadi yang kedua. Berbesar hati dan pantang menyerah. Ingat anak-anak, hidup ini penuh liku-liku. Kadang-kadang kamu sekolah aja banyak tantangannya. Apakah kamu pantang menyerah? Susah berhenti sekolah. Enggak kan? Saya harus kuat menghadapi. Yang ketiga apa tadi? Gigi di dalam menuntut ilmu serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta gigi di dalam menghadapi setiap musibah. Tidak perlu putus asa, ya. Orang putus asa itu dosa. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu Allah akan memberikan pertolongan. Jadi jangan mudah kita patah hati atau menyerah di dalam hal kebaikan tentunya. Sekarang yang ketiga, saya ingin tes terus. Al-Qudus. Ya, silakan. Allah Maha Suci. Allah itu, kesucian Allah itu bebas daripada kesalahan, celaan, ya kan? Kekurangan. Pernah saya bercerita pada kamu, ya, ada seorang musafir dari gunung pasir berteduh di bawah pohon, ya kan? Pohon itu sendirian. Sambil tiduran, sang musafir berpikir, Tuhan ini tidak adil. Masa batang pohonnya besar, buahnya kecil, sedangkan labu buahnya besar, batangnya kecil. Ini Tuhan itu tidak adil. Begitu habis berpikir kayak gitu, buah itu jatuh tepat ke hidungnya. Masya Allah. Andaikan buah tadi besar, apa kejadian? Muka saya hancur. Subhanallah, kata orang musafir. Maha suci Allah. Kenapa? Karena apa yang diciptakan Allah sesuai dengan kehendaknya, dan dia pasti tidak akan mencelakakan manusia. Contoh ini pohon, kalau buahnya seperti labu, hancur musafir tadi. Karena Allah itu Maha Suci, dia mengetahui bahwa kalau pohonnya ini rindang pasti di tempat orang berteduh. Tentu buahnya tidak ada apa-apa jatuh, nggak sakit kan? Nah itu kebesaran Allah. Allah itu Maha mengetahui untuk kepentingan manusia. Nah, sekarang yang keempat. Apa? Yang keempat? As-salah. Apa arti as-salah? Ya. Memberi kesejahteraan. Allah Maha memberi kesejahteraan. Ya. Allah memberi kesejahteraan. Ya, amin. Ya kan? Angin dari mana? Dari Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan air? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuhan? Allah. Untuk siapa semuanya itu?
manusia. Tinggal manusianya harus mengelola, ya, mengambil manfaatnya, ya kan, sehingga alam ini tidak menjadi apa itu sesuatu. Ya, itu kenapa manusia kurang pandai mengelola alam semesta. Ya, kebanyakan manusia itu hanya bisa mengambil hasil dan manfaatnya. Allah sudah menyediakan tanah yang subur untuk siapa? Untuk manusia. Siapa yang dikatakan? Allah. Untuk kesejahteraan manusia. Barang tambang di dalam perut bumi itu juga Allah yang menciptakan. Ya. Nah, ya itu. Ya. Jadi Allah itu memberikan kesejahteraan. Artinya asal. Habis ada lagi? Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya apa? Itu Rasa aman. apa? Memberi rasa aman. Allah itu telah memberikan rasa aman kepada setiap makhluknya. Burung hidup di mana? Di hutan, ya kan? Manusia hidup di tempat yang seperti di perkotaan, di pedesaan, itu kan memberikan rasa aman. Ikan hidup, ada nggak ikan itu hidup di darat? Ada, pasti hidupnya di air. Dia aman ikan. Kalau dia hidup di darat sudah habis ikan itu minta manusia, diambil manusia buat ke laut. Karena dia ingin aman, sudah ikan kamu hidup di laut, dia kamu aman. Itu Allah memberikan rasa aman. Setiap bukan manusia aja, setiap semua makhluk Allah itu memberikan rasa aman. Baik itu dari manusia, baik itu dari hewan, tumbuh-tumbuhan, Allah memberikan rasa aman. Ada pertanyaan kira-kira kelima Asmaul Husna ini? Kira ada pertanyaan apa? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu paham apa yang saya uraikan, apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak menjadi paham dan dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kesannya sampai sini dulu. Kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu banyak kelebihannya, banyak manfaatnya. Kalau kita amalkan, ini biasanya dibaca di dalam berdoa. Di dalam berdoa kita amalkan, di dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan, sehingga kemanfaatan kita mempelajari Asmaul Husna betul-betul dapat kita rasakan. Mudah-mudahan untuk kedepannya anak-anak bisa mendalami lagi tentang Asmaul Husna. Saya ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, ketua kelas tolong berdoa. Baca asri lagi. Coba yang lain aja. Belum bisa Pak. Kawan.